Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Iberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad 5. Ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran di daerah Arab, bangsa-bangsa Eropa justru mulai bangkit yang biasa kita kenal dengan istilah Renaissance. Kebangkitan tersebut bukan hanya di bidang politik, akan tetapi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Dan kemudian Eropa pada saat itu tidak dapat dipisahkan oleh peran Islam saat menguasai Spanyol. Peradaban Islam di Andalusia bermula pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil menaklukkan wilayah semenanjung Iberia. Penaklukan ini dilakukan atas perintah Khalifah Al-Wahid dari dinasti Umayyah melalui Gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusayr. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Visigoth yang tengah mengalami krisis politik dan sosial, sehingga memudahkan pasukan Muslim untuk menguasainya. Setelah penaklukan, wilayah ini dikenal dengan Al-Andalus dan berkembang menjadi pusat peradaban yang gemilang. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ekspansi pasukan Muslim ke sepenanjung Ibera, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer penting yang dijalani oleh orang-orang Arab. Serangan itu menandai puncak ekspansi Muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. 3 pahlawan penting. Yang pertama, Tarif bin Malik. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik yang membuka jalan bagi penaklukan Andalusia pada tahun 710 Masehi. Dengan 500 pasukan berkuda menggunakan 4 kapal yang disediakan Julian, penguasa Cutra. Yang kedua, Tariq bin Ziyad. Setahun kemudian, Tariq memimpin pasukan sebanyak 700 orang. Di sini, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Dan yang terakhir, Musa bin Nusayr. Musa bin Nusayr pun melibatkan diri untuk membantu perjuangan Tariq. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik dari luar maupun dari dalam. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Dan pada masa ini juga, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik ataupun peradabannya. Abdul Ar-Rahman Al-Dahlil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah di kota-kota besar Spanyol pada masa ini juga. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergerak An-Nasr. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Periode 4 tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang terpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Periode 5 tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini meskipun masih terpecah belah menjadi beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini juga kekuasaan Islam
di Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Periode ke-6 atau yang terakhir, tahun 1248 sampai 1429 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman an-Nasr. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Islam di Spanyol berkembang pesat dalam politik, ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi. Cordoba menjadi pusat pemerintahan sekaligus pendidikan dengan tokoh besar seperti Ibnu Rushd dan Al-Zahrawi. Masjid, Cordoba, dan Alhambra menunjukkan kejayaan arsitektur. Sementara, sistem irigasi dan perdagangan internasional menguatkan ekonomi. Semua pencapaian ini menjadikan Al-Andalus sebagai jembatan penting menuju lahirnya Renaissance di Eropa. Kemunduran Islam di Spanyol terjadi karena perpecahan politik setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba, ditambah tekanan dari kerajaan Kristen melalui Reconquista. Kekalahan di Las Navas de Tolosa mempercepat melemahnya kekuatan Islam. Sementara perang berkepanjangan menguras ekonomi dan menimbulkan instabilitas sosial. Puncaknya, jatuhnya Granada pada tahun 1492 menandai berakhirnya kejayaan Islam di Spanyol. Kesimpulannya, Islam masuk ke semenjang Iberia dan menjadikan Andalusia pusat kejayaan selama lebih dari 7 abad. Pada masa itu, Islam berkembang pesat dalam politik, ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi, menjadikan Spanyol sebagai jembatan paling penting bagi peradaban Eropa. Namun, kejayaan tersebut perlahan melemah akibat perpecahan internal dan serangan berulang dari kerajaan Kristen. Puncaknya, jatuhnya Granada pada tahun 1492 menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol.